Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam. Hai Lombo-Lombo Ngobot, apa kabarnya? Sehat semuanya ya di malam minggu ini ya. Nah, bicara tentang malam minggu ini, tema malam hari ini kita agak ngeri-ngeri sedap. Waduh, dibilang ngeri-ngeri sedap enggak ya? Tapi kita mau ngobrol tentang hal-hal yang itu ada di sekitar kita. Nah, tapi saya ingin sebelum acara mulai, seperti biasa kita ketemu di acara kesayangan acaranya orang Batang. Apalagi kalau bukan Ngobot, Bo! Kene wae. Saya mau dengar suaranya walaupun kalian sedang merasakan ngeri, saya ingin kengerian itu bisa keluar. Ngobot, Bo! Kene wae. Oke, dan bicara tentang ngopot, Bo. Jadi kita ngopot tentang hal-hal yang bisa dibilang misteri, ada kisah, ada ketakutan, ada keberanian, ada ketangguhan, dan ada hidup berdampingan dan segala macam. Memang itu bukan hal yang mudah ya, tetapi kita harus menerima itu dan itu ada, salah satunya itu. Nah, buat teman-teman yang ingin memberikan komentarnya, yang ingin memberikan pertanyaan seputar kisah yang nanti akan saya ceritakan di malam hari ini, kalian bisa langsung tulis aja dan nanti kan kita langsung jawab. Nah, jangan lupa juga berikan share, like, and subscribe terus acara kita Ngopot, Bo ya. Dan jangan lupa follow terus IG kita dan juga berikan boom like-nya untuk di Facebooknya. Nah, bicara tentang kisah misteri pasti ada hubungan dengan yang tadi saya katakan, ada supernatural, ada makhluk astral, ada indigo, ada metafisika, dan banyak sekali ya hal-hal yang istilah yang mungkin jauh lebih umum yang lebih kalian bisa tahu. Nah, malam ini kita bicara tentang indigo. Nah, apa sih yang kalian tahu? Apakah ada teman-teman kalian di sana yang kalian juga merasakan atau menjadi seseorang yang bisa dibilang kategori adalah manusia yang indigo seperti itu? Nah, kalau ngomong tentang indigo, indigo itu adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan seseorang yang memiliki kemampuan yang bisa dibilang lebih ya, punya sesuatu hal yang bisa dibilang manusia yang mempunyai sesuatu hal yang bisa berkomunikasi dengan makhluk astral, bisa dibilang demikian. Tapi apakah betul demikian? Nah, kayaknya kita harus ketemu sama orang yang tepat nih, yang sama-sama memiliki kelebihan dan sifat atau ciri-ciri apakah beliau juga indigo. Nah, dan kalian tahu nggak sih sebenarnya konsep indigo ini keluar tahun berapa? Dan kalian tahu kata indigo ini seperti apa? Indigo ini keluar di tahun 1970. Nah, dan ini dikeluarkan oleh cerna yang bernama Nancy Antep. Nah, ngobrol lebih detailnya kita langsung kita menuju kepada kamera satu set. Nah, ini dia adalah narasumber kita. Cantik ya, Mbok, gitu nggak sih? Mbak Meta, apa kabarnya? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah ya Allah. Mbak Meta, kita langsung ngobrol ya, langsung to the point aja, bahwa ngobrol tentang indigo. Kita tadi ngobrol tentang indigo, bahwa indigo ini sebenarnya itu dimiliki oleh Mbak Meta ini berdasarkan turunan atau memang kita belajar dan kita bisa mempelajari itu bagaimana? Boleh, silakan Mbak Meta. Kalau dari aku pribadi ya, itu memang keturunan sih, gitu. Memang keturunan dari lahir, karena riwayatnya atau silsilahnya itu dari kakek, gitu. Kebetulan papa aku Bali, mama aku Jogja. Cuman papa aku ini adalah terlahir dari ayah yang Semarang, Jawa, ibunya Lombok atau Bali. Jadi keturunannya tuh banyak banget sih, gitu. Nah, terus memang aku pernah dibukain buku. Jadi waktu SD itu kan udah mulai suka ngobrol sendiri kayak gitu. Jadi memang awalnya nggak ngerasa takut sama sekali, nggak gitu. Just karena memang keluargaku memberitahuku memang kamu tuh nanti bakalan begini, cuman tidak secara detail, pelan-pelan gitu. Jadi ketika aku merasakan, aku langsung cerita gitu. Dan kebetulan ya itu deket sama kakek aku gitu. Dari kecil kan aku
deketnya sama kakek gitu. Jadi berarti kakek bisa dibilang punya teman imajiner bahasanya sekarang. Iya. Okay. Jadi tanpa sadar ya, nggak kelihatan juga waktu itu. Cuman seneng aja ngobrol gitu. Tahu-tahu kayak punya temen, tapi dia nggak menampakkan fisiknya. Jadi kalau untuk saya seperti orang biasa ini ya berarti kasat mata gitu ya, kita nggak bisa lihat. Yang bisa lihat adalah Mameta bersama kakek. Kakek bisa lihat atau kakek bisa lihat? Bisa lihat. Kakek bisa lihat dan tahu. Memang kakek bilang, ya ini tuh mungkin istilah kalau orang sekarang mungkin ini tuh kodam kamu gitu. Ini yang jagain kamu. Iya, gitu. Ini pendamping dalam tubuh kita, dalam roh kita dan segala macam ya bahasanya kodam. Oke. Nah, berarti mulai kecil nggak sadar ya gitu tuh. Jadi cuman asik aja dengan dunia itu. Asik karena kakek kan nggak ngasih tahu. Cuman aku sering cerita, misalkan kayak karena aku manggilnya Kunge. Siapa? Kunge. 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 Manggilnya Kung gitu kan. Kunge gitu kan. Terus? Kung, aku tadi lihat ini di kamar gitu. Terus nggak apa-apa, itu temenmu gitu. Nggak apa-apa dipegang, diajak ngobrol gitu. Dan namanya anak-anak kan karena kedekatan ya. Jadi kakek tuh kayak ngajarin ya nggak usah takut. Gitu. Terus justru malah yuk ini jadi itu teman kamu, malah nggak jadi membuat nggak yang takut, kayak ini cuman memang yang ketakutan itu mamaku. Karena mamaku tuh kan jemput aku sekolah. Seringnya kalau misalkan aku di jalan, perjalanan dari rumah waktu SD itu kan hampir kurang lebihnya 45 menit dari rumah ke sekolahku. Lah mamah itu sering denger aku ngomong sendiri gitu loh kalau di motor. Selama perjalanan selama di motor atau di mobil tuh aku sering ya udah ngomong sendiri gitu loh. Habis ini mau apa sih? Mau makan? Ya udah makan yuk. Tapi ini ya aku bilang mamaku dulu, "Mah, makan ya, Ma," gitu. Lah mamaku mulai nggak nyamannya tidak nyaman dengan apa yang akunya jadi kayak mungkin gila atau stres kayak jadi, gitu sih. Takutnya halusinasi yang terlalu berlebihan arahnya ke sana kan. Kadang kalau kita orang normal juga pemikiran itu wajar terjadi pada saat. Nah, itu untuk backup untuk keluarga bisa akhirnya menerima. Itu kan nggak semudah proses ya dari kecil ya. Itu prosesnya bagaimana sampai ini orang tua bisa menerima keadaan Mbak Meta itu gimana? Awalnya waktu itu kalau nggak salah tuh kelas 2 atau kelas 3 SD gitu sih. Itu ulang tahun, terus ada satu rumah makan di Jogja. Kebetulan saya kan orang Jogja. Suka banget diajak ke situ kalau weekend. Kebetulan pas ulang tahun, namanya tuh Moro Lejar. Jadi kayak konsepnya ikan-ikan gitu kan. Terus, kayak ditambah gitu, nanti kita ada bakaran bisa makan gitu di pondok-pondok gitu. Di pondok-pondok gitu. Nah kebetulan nggak tahu kenapa malam minggu tuh cuma keluargaku yang makan di situ. Wow. Gitu. Kebetulan biasanya rame. Nah ini kebetulan hanya. Dan kebetulan kita karena udah langganan jadi ada saung favorit. Gitu. Semakin jauh itu kan semakin favorit ya karena pemandangannya memang semakin bagus. Iya, cuman karena waktu itu hujan terus kita undur kayaknya malam deh waktu itu. Di situ kakekku mulai cerita membacakan silsilah, bahkan kenapa namaku Meita itu juga ada ceritanya. Terus kakekku udah sempet dikasih tahu karena kakek aku itu tentara. Jadi dia selain memang dari keturunannya kakek itu dari sesepuh-sesepuhnya, terus kakek sendiri menambahi kekuatan karena dia tentara. Jadi istilahnya ditembak tuh nggak mati lah atau apalah segala macam. Kalau zaman dulu kan pasti punya seperti itu, harus punya tameng sendiri kan. Terus untuk ngelindungin nenekku yang di rumah karena kan nggak ada laki-laki kan di rumah waktu itu. Jadi ngelindungin nenek sama ngelindungin dirinya kakek. Terus dijelasin waktu aku mau lahir itu udah dikasih tahu. Nanti bakalan ini ada cucu kamu cewek yang akan lahir. Jadi waktu itu kebetulan tuh dibukain buku silsilah. Itu tuh emang pas garisnya kakekku lagi yang emang keturunannya itu pas aku. Gitu. Jadi dari silsilah keluarga itu pas itu. Terus akhirnya keluarga gimana pada saat
kejadian itu disampaikan sama kakek, disitulah keluarga ini bisa menerima bahwa terutama Mbak Meta punya sesuatu hal yang berbeda, spesial. Iya, terutama mamahku. Akhirnya mamaku juga gitu, karena sebenarnya aku lahir tidak di HPL, dipercepat lahirnya. Itu juga udah dikasih tahu, udah ada informasi, bakalan ini lahirnya tanggal ini, namanya Meita. Kenapa Meita? Mei tanggal 3. Itu udah ada ininya juga. Udah ada garisnya, ada ceritanya. Sebenarnya kalau ngomong tentang kemampuan seseorang di bidang bukan di bidang ya, maksudnya kemampuan seorang indigo itu yang dialami apakah sama atau berbeda-beda? Berbeda. Berbeda ya. Mbak Meta punya ini nggak teman-teman yang sesama indigo gitu? Banyak ya. Banyak. Dan itu pasti makanya Mbak Meta bisa bilang bahwa ini berbeda-beda. Karena memang semua punya jalannya masing-masing, punya ceritanya masing-masing, dan punya pengalaman yang berbeda-beda. Gitu ya Mbak Meta ya. Berarti intinya bahwa tentang kemampuan seseorang indigo itu yang dialami tidak akan mungkin sama ya. Mungkin apa ya? Ada yang sama banget, nggak mungkin secara alurnya dan prosesnya mungkin kurang lebih sudah ada cerita-cerita awal yang tadi seperti bahwa ini tuh memang pasti rata-rata dari keturunan ya. Jadi nggak mungkin seseorang yang biasa seperti saya, tiba-tiba saya mau belajar untuk jadi indigo, nggak lah ya. Bisa juga. Oh bisa? Wow. Bisa. Oh gitu ya, bisa ya? Oke. Kalau Mbak Meta ini kemampuan indigonya seperti apa? Saya boleh tahu? Sedikit aja kalau boleh tahu. Awalnya sih mungkin hanya merasakan, melihat, terus udah langsung 2 poin, merasakan dan melihat. Iya, kalau merasakan melihat itu udah kayak natural aja sih gitu. Karena memang ya itu karena dari awal kakek bilang dia tuh teman kamu. Terus kita tuh di sini tuh hidup berdampingan gitu. Jadi nggak bisa kita menyalahi kodrat itu ya. Memang itu sudah ini, dan selama dia tidak mengganggu nggak apa-apa gitu. Berarti kembali lagi berarti merasakan, melihat, terus apa lagi? Awalnya melihat, merasakan, terus waktu itu sempat bisa komunikasi, cuman karena terus posisinya akunya nggak yang terbuka ya, nggak yang membuka. Kan kalau dulu tuh beda sama sekarang. Kalau sekarang tuh kita punya kemampuan kan diasah, digali, ya kan. Terus ada orang yang istilahnya, ayo dong kamu tuh punya bakat, ayo diasah. Ada yang mensupport, mendorong gitu kan. Kalau dulu kan beda, nggak ada. Jadi kayaknya kemampuan seperti itu tuh justru malah menakutkan. Jangan gitu jangan dikembangkan nih, harus ditahan di sini, nggak boleh. Kalau bisa dihilangkan kan gitu ya. Jadi ketika dari SD udah mulai gede, SMP, SMA gitu tuh kayak nutup mata aja dan nggak pernah cerita ke orang-orang terdekat, kayak mungkin tetangga, teman-teman deket kalau aku bisa gitu. Jadi aku keep karena akunya sendiri takutnya merekanya malah menjauh. Iya. Ini berarti gitu. Berhubungan dengan kehidupan sosial kita ya, salah satunya. Karena tidak semua orang akan bisa menerima keadaan kita. Nggak usah ngomong tentang indigo deh, teman-teman ya. Lomba-lomba nggak usah ngomong tentang indigo. Kadang kita ketemu sama orang yang mungkin sedikit berbeda cara berjalannya ataupun cara berbicaranya pun kita langsung menganggap underestimate. Padahal tidak demikian. Bahwa manusia itu punya kelebihan dan kekurangan. Dan lagi kan nggak semua orang percaya ya sama cerita kita, karena mereka nggak lihat gitu loh. Jadi kita mau ngomong itu gini-gini lah, mereka nggak lihat kan. Berarti kan gitu. Mbak Meta sampai sekarang yang dirasakan menjadi seorang yang indigo itu, kalau menurut saya melihat seseorang indigo itu keren ya gitu loh, karena dia punya kelebihan yang besar gitu loh ngopot. Jadi nggak seperti kita, kalau kita kan hanya sekedarnya. Karena kan indigo itu kan ada berbagai macam ciri. Ada yang anak-anak indigo itu punya bukan hanya teman imajiner, tapi dia punya sesuatu hal yang tidak diketahui, dia lebih tahu dulu, itu juga ada. Iya kan, benar kan? Itu tuh yang keren banget gitu loh menurut saya. Cuman ya itu tadi kembali apakah mereka percaya atau tidak ya kan gitu. Cuman saya ngomong tentang indigo itu suatu hal yang keren ya. Jadi terus Mbak Meta berarti menyadari itu dari kecil, terutama SD ya udah mulai sampai sekarang. Ini dikembangkan tidak atau diasah atau bagaimana? Secara awalnya merasa biasa aja dan udah mulai ngerasa kayak
pengen ngilangin. Oh, Gitu. sempat ada rasa itu? Iya, sempat ada rasa itu. Karena apa? Mengganggu? Iya, mengganggu karena kan kita kan otomatis jadi lebih sensitif, gitu. Kan ya mohon maaf ya sebelumnya. Jadi kayak di sini aja tuh banyak banget kan. Jadi kalau kita nggak ibaratnya kita nggak mau fokus kan, otomatis pasti ketakutan sama diri sendiri gitu loh. Aduh, aku nggak mau lihat deh, aku nggak mau lihat kayak gitu. Tapi karena ya seperti itu gitu loh. Nah sekarang ini baru di satu tempat yang hanya ukuran sekian. Terus bagaimana? Di jalan begitu banyak. Iya, di jalan begitu banyak. Aku tiap hari ketemu orang. Pasti berhenti di tempat entah pom bensin, entah Indomaret, Alfamart kayak gitu-gitu. Jadi emang aku nggak sempet mau menutup diri gitu. Berarti memang hal-hal itu dibutuhkan ini nih ya teman-teman. Jadi bahwa teman-teman indigo itu sebenarnya butuh fokus yang bagus sekali. Dan rata-rata orang indigo itu rata-rata IQ-nya bagus loh. Itu survei terbesar. Betul. Apa ya? IQ-nya. Oh, IQ-nya. Yes, IQ-nya tinggi. Dan karena dia punya tingkat fokus yang jauh lebih tinggi, salah satunya. Karena kan kalau apa yang dia begitu besar, saya tahu sih di Meta lari matanya kemana-mana. Tapi berusaha untuk fokus ke mata saya gitu. Dan saya mau sedikit ini ya, agak tajam dikit boleh ya? Boleh. Tadi kan sempat ngomong bahwa di sini aja banyak gitu ya terlihat gitu. Di belakang saya ini ada something wrong nggak sih? Ada berapa? Boleh disebutkan jumlah aja. Ribuan. Di belakang saya, oke. Dari belakang soalnya ya? Enggak atau juga, memang setiap individu itu memang ratusan dan ribuan. Dan ribuan? Iya, karena dia kan bentuknya lebih ke jin ya. Jadi kecil-kecil kan. Ada yang gede nggak? Ada yang gede nggak di belakang saya? Oke, boleh disebutkan nambah lagi nih bentuknya kayak apa? Sosok aja sih. Sosok ya? Iya. Kira-kira baik atau tidak menurut kacamata? Membawa kebaikan pasti. Membawa kebaikan ya. Tapi dia mengikuti. Dia mengikuti. Iya. Oh, alhamdulillah gitu ya. Gitu. Terus nambah lagi boleh ya gitu. Kalau ini kan berarti sebenarnya dibicarakan sama Meta ini sama dengan beberapa teman yang memang mempunyai indigo. Jadi saya punya teman indigo dari SD, tapi saya udah lost kontak sekarang. Dia punya teman imajiner yang tadi ya. Jadi pakai small doll seperti itu. Jadi bawa sebuah boneka kecil gitu. Sometimes dimasukkan dalam kotak, sometimes enggak gitu. Tapi memang dia punya itu. Dan itu sampai beberapa. Begitu udah lost kontak. Tapi memang dia juga mengatakan kurang lebih sama ya. Bahwa ada sesosok yang besar yang dia membawa kebaikan gitu loh. Terima kasih ya. Nambah lagi boleh nggak sih? Nambah, jadinya kok jadi nuduh dia. Tapi gini ya, teman-teman yang lomba-lomba ngumpet yang sama-sama mempunyai kelebihan, entah istilahnya indigo ataupun apapun yang saya nggak ngerti, ini jangan berkecil hati bahwa ini itu sudah sebuah kelebihan yang harus kalian banggakan menurut saya. Ini menurut kacamata saya, karena saya yang orang biasa aja merasa kalau ketemu orang indigo itu senang. Senangnya apa? Dia punya kelebihan banyak hal yang kita nggak tahu. Itu menurut saya sih, Mbak. Nah, terus selain tadi ada nggak sih dari kelebihan yang Mbak Meta miliki ini yang ingin diasah? Ada sih sebenarnya. Apa itu? Mungkin lebih ke, tapi kebanyakan sih nggak bisa ya, cuman penasaran. Menolong diri sendiri. Menolong diri sendiri. Iya. Dari? Menolong diri sendiri dan orang terdekat. Itu sih. Dari hal-hal, banyak hal. Entah ada kejadian yang ini ya? Iya, jadi kalau aku pribadi ya, sampai detik ini mungkin bisa membantu orang dalam hal positif tentunya. Cuman hampir seperti dokter yang tidak bisa menyuntik ketika dia sakit. Dia kan nggak bisa nyuntik dirinya sendiri, sama dengan aku juga seperti itu. Jadi ketika ada sesuatu yang mau terjadi dengan orang-orang terdekat aku gitu, aku tahu tapi aku tidak bisa mencegah itu gitu.
terutama untuk diriku sendiri gitu. Aku punya firasat tapi aku nggak tahu itu apa gitu loh. Padahal kalau itu buat orang, aku bisa. Gitu. Nanti kamu bisa jadi. Iya, setidaknya katakan itu pasti terjadi, tapi kan setidaknya aku udah ngasih tahu gitu loh. Kamu bakal begini. Jadi dia udah ada prepare gitu loh. Percaya atau tidak percaya sih, cuman seperti itu. Nah, kalau untuk diriku sendiri itu yang aku masih belum bisa. Iya, belum bisa gitu. Berarti harus punya partner, teman dong, yang bisa membantu. Itu perlu nggak sih sesama? Iya, kalau aku sih sampai hari ini mungkin masih lebih ke meningkatkan ibaratnya meningkatkan kepercayaan diriku aja gitu, dan bekerja sama dengan kodamku gitu. Jadi kayak kemarin kejadian terakhir itu aku kecelakaan, itu motorku udah habis remuk, dan kalau orang lihat mungkin itu kalau yang naik motor itu mungkin udah nggak ada, lewat udah. Itu udah kelewat. Aku sebenarnya 2 malam sebelumnya atau 3 malam ya, aku agak lupa. Itu aku sempat dimimpiin sama bulenya, tantenya suami aku yang udah meninggal. Jadi aku kecelakaan tuh di kuburan kembar di Denasri ya, daerah Denasri, kuburan kembar perempatan Keramalan itu. Aku kecelakaan di situ, dan sebelumnya emang aku dimimpiin gitu loh sama bulenya suami aku. Kayak gitu. Ya ada komunikasi apa gitu sama aku, cuman akunya kayak apa ya? Oh, mungkin bule ini pengen di doa, tengokin, iya gitu, kirim doa atau segala macam seperti itu. Tapi aku nggak ngomong sama suami aku, terus aku kecelakaan di situ. Teman imajiner yang dulu sampai sekarang masih ada nggak, Mbak? Udah nggak ada. Atau punya teman yang lain? Nggak sih. Nggak, ya? Soalnya dulu teman imajinasiku tuh, kalau kebanyakan orang kan kayak temennya Mbak Dita ya, pakai media ya, boneka atau apa gitu kan. Iya. Aku nggak ada. Aku ya biasa aja sih. Cuman sekarang menurun ke anak aku. Gitu. Ke anak aku yang nomor 2. Laki-laki atau perempuan? Perempuan. Oke. Tadi juga sebelum aku kesini kan, aku masih gorengin dia makan dulu kan, telur sama kentang. Terus, Dek makan Dek. Iya. Lah Dek tadi di sana ngobrol sama siapa? Sama temen aku. Aku nggak ada temennya. Iya, ngobrol sendiri kata dia. Iya. Itu berarti yang dialami ibu ya? Iya, tapi kalau aku itu tadi sih, selama tidak mengganggu, terus perkembangan anak aku masih normal, terus akunya juga merasa bahwa itu membawa kebaikan dalam artian tidak hal-hal negatif, nggak apa-apa gitu. Memang kita kenyataannya hidup berdampingan dan harus mau menerima lah gitu loh. Berarti yang terberat untuk menjadi seseorang yang punya kelebihan, bisa dibilang indigo, itu apa? Hal terberatnya? Kalau aku saat ini mungkin melihat sesuatu yang negatif ya. Contoh? Boleh nggak? Kayak misalkan yang terjadi beberapa saat yang lalu. Jangan yang ke depan ya. Iya. But I'm scary. Saat yang lalu. Jadi kayak sebelum kesini, kemarin waktu Mas Erwin datang, itu ketika aku belum nanya tempatnya di mana, yang di sini udah nyamperin aku duluan. Gitu. Boleh nggak tahu yang di sini tuh siapa? Terus aku bilang sama Mas Erwin, Mas yakin nanyanya itu doang, aku bilang kayak gitu. Soalnya mereka udah kerasa loh, nggak mungkin Mbak Dita nanyain aku hal-hal yang di situ, aku kayak gitu. Jadi mereka udah ngasih aku catatan nih loh, Mbak Dita besok ngasih kamu, nanyain kamu ini gitu. Kebaca ya? Iya, jadi mereka juga ketika kalian mungkin mengadakan acara di sini pun mereka juga surprise, welcome. Alhamdulillah. Sebenarnya welcome. Ada sih beberapa yang tidak welcome, tetapi mereka bisa mengerti tujuan kita untuk apa. Kemarin ketika Mas Erwin ketemu aku, mereka juga ikut ketemu gitu. Kalau misalkan kemarin mereka nggak oke, aku nggak akan datang. Gitu. Boleh nggak sih? Kan Mbak Meta melihat ya. Gitu. Kalau saya nggak melihat, cuman saya merasakan pada saat masuk di sini mereka tidak mengganggu, mereka cukup baik terhadap saya dan tim kami. Jadi
sebenarnya sosoknya seperti apa? Boleh nggak sih disebutkan tentang sosoknya? Kalau sosoknya banyak ya, gitu. Karena kalau yang tertinggi, iya, aku kan bukan orang sini. Iya. Cuman ketika aku sampai di sini, Batang itu bisa aku bilang kayak kerajaan ya. Iya, gitu. betul. Batang itu kayak kerajaan. Karena sampai saat ini pun, setiap aku ke pantai, aku nggak bisa lihat pantai, gitu. Jadi yang aku lihat itu adalah pasar, adalah satu kerajaan, gitu. Iya. Jadi kalau anak aku main ke tengah-tengah gitu, aku nggak bisa lihat. Pasti aku selalu tanya sama aku ya, anak-anak di mana aku gitu. Nggak ke tengah gitu. Karena aku nggak bisa lihat. Jadi mereka. Itu kan di pasar terus belakangnya ada sebuah kerajaan gitu ya? Iya, yang aku lihat gitu. Jadi Batang itu kerajaan dan mohon maaf sebelumnya. Jadi kayak kita mau membuat kota ini semodern apapun, tetap dia kerajaan. Bukan tidak bisa, cuman memang kota ini terlahir dengan yang begini gitu. Gitu sih yang menurut aku. Punya kultur yang kuat. Kulturnya kuat, terus masyarakatnya juga sebenarnya yang membuat berbeda itu adalah pendatang. Gitu sih. Gitu. Karena mereka pendatang ini mungkin melihatnya Batang ini sebenarnya bisa dieksplor, gitu. Jadi tujuan mereka ke sini kebanyakan niatnya mungkin baik, mengeksplor kayak mungkin tempat-tempat wisata atau apa. Cuman kan oknum-oknumnya yang akhirnya, iya, jadi mereka nggak welcome gitu. Seperti itu sih. Oke.